Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zihad Al-Kausar dengan NIM 9620190060 dan rekan saya Hervi Nadia Putri dengan NIM 9620190058 dari kelas 2 PK3 jurusan Akuntansi, Program Studi Perbankan dan Keuangan Politeknik Negeri Balikpapan. Di video kali ini kami akan membahas mengenai profil perusahaan PT Astra Grafia Tbk. Astra Grafia Tbk. PT Astra Grafia Tbk yang didirikan pada tanggal 31 Oktober 1975 yang bertempat di Jakarta, Indonesia, yang bertujuan untuk menjadi mitra pilihan dalam layanan printing dan digital, serta menghadirkan layanan printing dan digital yang bernilai. PT Astra Grafia Tbk merupakan perusahaan multinasional yang melayani penjualan dan purnajual produk Fuji Xerox. Perusahaan ini menghasilkan berbagai macam-macam barang kebutuhan hidup lainnya. PT Astra Grafia Information Technology salah satu anak perusahaan dari PT Astra Grafia Tbk. PT Astra Grafia Tbk atau ASGR merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Astra International Tbk. Astra Grafia adalah eksklusif distributor dari Fuji Xerox yang memasarkan mesin fotokopi, printer, dan scanner. Menyebutkan diri sebagai document solution provider, juga mempunyai outlet untuk menangani percetakan dengan nama Xprint, dan merupakan satu-satunya perusahaan yang ada dan tidak dimiliki oleh Fuji Xerox maupun Xerox Corporation. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, Astra Grafia bergerak di bidang perdagangan, perindustrian, jasa konsultasi, jasa kontraktor peralatan dan perlengkapan kantor, teknologi informasi, telekomunikasi dan penyertaan modal pada perusahaan dan badan hukum lainnya. Kegiatan utama Astra Grafia saat ini adalah menyediakan solusi dokumen dan solusi teknologi informasi dan komunikasi yang mencakup semua aspek siklus dokumen. PT Astra Grafia Tbk meraih penghargaan sebagai perusahaan inovatif di Indonesia Most Innovative Business Award 2019. Pada tahun 1989, ASGR memperoleh pernyataan efektif Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau BAPEPAM LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham ASGR kepada masyarakat sebanyak 3.075.000 saham dengan nominal Rp1.000 per lembar saham, dengan harga penawaran perdana Rp8.550 per lembar saham. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kinerja keuangan perusahaan berdasarkan metode valuasi saham discount cash flow atau DCF. Metode DCF sendiri terdiri dari 10 kriteria atau tahapan untuk memvaluasi suatu saham. Ini adalah tahapan yang pertama, yaitu memperoleh data dividen, EPS, dan PER saham yang akan divaluasi selama 10 tahun terakhir. Data dividen dan EPS bisa kalian dapatkan dari annual report perusahaan terkait. Harga saham dapat dilihat di website duniainvestasi.com. PER didapatkan dengan membagi price dengan EPS atau laba per saham. Tahap kedua adalah menghitung rata-rata DPR atau dividend per share dan EPS growth. Mengambil data yang sama dengan sebelumnya, maka untuk menghitung DPR adalah dengan membagi dividen dan EPS. Kemudian EPS growth dihitung dengan menggunakan rumus GR yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Tahap ketiga adalah menghitung future value EPS dan proyeksikan 10 tahun ke depan. Berdasarkan contoh tersebut, untuk tahun 2020, EPS T-1 merupakan EPS tahun sebelumnya, yaitu EPS tahun 2019.
Future value EPS didapatkan dengan menghitung present value atau EPS T-1 dikali 1 plus G. G adalah growth atau CAGR yang sudah dihitung pada tahap kedua. Tahap keempat adalah menghitung estimasi akumulasi dividen. Berdasarkan contoh tersebut, FVPS merupakan hasil perhitungan yang ada pada tahap ketiga, sementara DPR merupakan hasil perhitungan yang ada pada tahap kedua. Sehingga FV dividen didapatkan dengan mengkalikan FVPS dengan DPR. Tahap yang kelima adalah menghitung FV harga saham. FVPS di sini merupakan FVPS hasil perhitungan pada tahap ketiga, tepatnya pada tahun ke-10 yang pada contoh ini adalah tahun 2009. PR di sini adalah PR yang terendah selama 10 tahun terakhir. Datanya berasal dari tahap pertama. Sehingga FV harga saham didapatkan dari FVPS tahun ke-10 dikalikan dengan PR dengan nilai terendah selama 10 tahun terakhir. Tahap yang keenam adalah menghitung FV total. FV price adalah FV harga saham yang telah dihitung sebelumnya pada tahap kelima. Nilai dividen diambil dari hasil perhitungan FV dividen pada tahun ke-10 atau tahun 2029 pada tahap keempat. Jumlahkan keduanya untuk mendapatkan hasil FV total. Tahap ketujuh adalah menentukan tingkat imbal hasil atau diskonto. Risk-free rate dan risk premium dapat dilihat pada website ibpa.co.id atau market-risk-premia.com. R adalah hasil penjumlahan risk-free rate dan risk premium. Tahap ke-8 adalah menghitung present value atau harga wajar saham. FV adalah FV total yang telah dihitung pada tahap ke-6. Rasio R pada tahap ke-7 kemudian ditambah 1, sehingga didapatkan hasil harga wajar saham dari pembagian future value dan 1 plus R. Setelah mengetahui harga wajar dan harga saham di pasaran pada saat itu, barulah dapat menentukan apakah harga saham perusahaan undervalued atau overvalued. Pastikan perusahaan tujuan untuk diinvestasikan merupakan kategori undervalued ya. Tahap yang ke-9 adalah menganalisis margin of safety. Yang pertama-tama harus dilakukan adalah mencari tahu harga saham di pasaran atau di Bursa Efek Indonesia pada saat terkait. Kemudian, untuk menghitung margin of safety adalah dengan cara mengurangi harga wajar saham dengan harga saham di pasaran saat itu. Selisih di antara keduanya lalu dibagi dengan harga wajar saham, sehingga dapat diketahui besaran margin of safety-nya. Tips: pilihlah perusahaan dengan margin of safety paling rendah minimal 35%. Tahap ke-10 merupakan tahap terakhir namun juga merupakan tahap terpenting, yaitu menentukan hasil keputusan investasi. Dari tabel tersebut dapat dilihat pendapatan perusahaan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yang mana merupakan suatu hal yang baik tentunya. Dari segi utang, rata-rata total utang tidak ada yang melebihi pendapatan. Jumlahnya pun tidak sampai setengah dari pendapatan, dan sempat mengalami penurunan sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 2016 dan 2018. Artinya, dapat dikatakan perusahaan mengelola keuangannya dengan cukup baik. Dilihat dari rasio DER-nya yang masih berada di kisaran idealnya, yaitu di bawah 1 atau 100%. Penjelasan lebih rinci mengenai rasio keuangan akan dijelaskan pada bagian compare emiten selanjutnya. Selanjutnya, saya akan membandingkan perusahaan Astragrafia dengan perusahaan pesaing yang bergerak dalam sektor dan subsektor yang sama, yaitu Metro Data Electronics dengan kode saham MTDL dan Anabatic Technologies dengan kode saham ATIC. Metrodata Elektronik Tbk adalah perusahaan teknologi informasi yang bergerak di bidang penyediaan produk dan layanan IT, serta produk dan layanan berteknologi tinggi lainnya. Perusahaan beroperasi dalam 3 segmen, distribusi yang mencakup penjualan perangkat keras dan perangkat dasar, seperti perangkat penyimpanan data, terminal, memori dan perangkatnya. Solusi termasuk penyediaan layanan pemeliharaan, penyewaan perangkat keras, dan perangkat lunak, penjualan perangkat lunak manajemen sistem, middleware, perangkat lunak, server dan sistem tingkat tinggi, dan konsultasi yang menyediakan layanan profesional untuk konsultasi, implementasi, dan pelatihan. 2.
Anabatik Teknologi Tbk adalah perusahaan yang bergerak dalam distribusi perangkat lunak dan perangkat keras teknologi informasi. Perusahaan mengklasifikasikan bisnisnya menjadi 4 segmen: integrasi sistem, layanan proses bisnis, outsourcing, layanan outsourcing IT, dan distribusi produk IT bernilai tambah. Sekarang mari bandingkan kinerja perusahaan satu dengan perusahaan lainnya berdasarkan rasio-rasio keuangannya. Pertama-tama ada rasio ROI. Kita disarankan untuk mencari saham yang memiliki ROI yang meningkat serta cukup stabil. Angka ROI sebaiknya kalau bisa minimal 10%. Semakin tinggi rasio ROI semakin baik. Dari keempat perusahaan dengan sektor dan subsektor yang sama tersebut, MTDL lah yang memiliki rasio ROI tertinggi, yaitu sebesar 15,61%. Perbandingan selanjutnya adalah dengan membandingkan rasio DER-nya. Kebalikan dari rasio ROI, secara umum para investor disarankan untuk mencari saham yang memiliki DER tidak lebih dari 1. Dari keempat perusahaan tersebut, ASGR lah yang memiliki rasio DER paling rendah. Selanjutnya ada dividend yield. Carilah saham yang memiliki dividend yield yang cukup besar karena hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki kestabilan laba bersih. Disarankan dividend yield minimal 3%. Dari keempat perusahaan tersebut, ASGR lah yang memiliki rasio dividend yield tertinggi yaitu sebesar 8,92%. Ringkasnya, seluruh perbandingan perusahaan tadi akan menjadi seperti ini. Untuk EPS, carilah perusahaan yang memiliki EPS yang bertumbuh dari waktu ke waktu atau trend positif. EPS yang menanjak menunjukkan perusahaan bertumbuh dengan baik. Kemungkinan besar penjualan dan labanya naik. Sebaliknya, EPS yang turun menunjukkan penurunan penjualan dan laba. Untuk PER, sebuah saham dianggap murah bila PER-nya lebih rendah daripada PER rata-rata di dalam sebuah industri terkait. Alternatifnya, bila kita tidak melihat PER industri sebagai patokan umumnya, saham dengan PER di bawah 10 kali dianggap murah dan saham yang memiliki PER di atas 20 kali dianggap mahal. Selanjutnya adalah PBV. Misalkan PBV sebesar 2 kali, artinya harga saham sudah tumbuh sebesar 2 kali lipat dibanding dengan kekayaan bersih suatu perusahaan. Umumnya investor disarankan untuk mencari saham dengan PBV yang rendah daripada rata-rata PBV industri. PBV yang tinggi bisa jadi disebabkan oleh harga pasar yang sudah terlampau tinggi. PBV rendah sering dijadikan indikator mencari saham yang murah atau undervalued. Nah, dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa perusahaan terbaik pertama adalah ASGR, yang kedua adalah MTDL, dan yang ketiga adalah ATIC. Meski secara keseluruhan dapat dikatakan ASGR dan MTDL memiliki skor yang sama, namun seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita disarankan untuk mencari saham yang memiliki dividend yield yang cukup besar karena hal tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki kestabilan laba bersih. Di antara keduanya, ASGR lebih unggul karena memiliki rasio dividend yield lebih tinggi dibanding dengan MTDL. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tak lupa kami ingin mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya, khususnya kepada Pak Aditya Ahmad Rakim SME, selaku dosen pasar modal Politeknik Negeri Balikpapan atas ilmu-ilmu bermanfaat yang telah diajarkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.